Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langit sore di sebuah desa kecil di Jawa Tengah merona jingga, seakan ikut menyambut pesta budaya yang digelar di alun-alun. Denting gamelan menggema, berpadu dengan suara sinden yang merdu, mengalun membawa para penonton larut dalam suasana sakral. Di antara para pemain gamelan, duduklah Raditya, seorang pemuda desa yang penuh semangat. Jemarinya menari di atas bilah saron, matanya tajam namun hatinya lembut, seolah setiap nada yang ia tabuh adalah doa untuk masa depan yang masih misterius. Hari itu adalah hari yang tak biasa. Festival budaya itu tidak hanya dihadiri oleh warga desa, tapi juga tamu dari berbagai negara. Di barisan penonton, tampak seorang gadis berkulit hitam manis, bermata tajam penuh rasa ingin tahu. Dialah Amina, gadis muda dari Tanzania yang sedang menempuh studi budaya di Yogyakarta. Saat gamelan berbunyi, Amina tertegun. Nada-nada asing itu seperti berbicara langsung pada jiwanya, mengingatkannya pada ritme genderang suku Masai yang kerap ia dengar di masa kecil. Sesaat mata Amina dan Raditya bertemu di tengah keramaian. Raditya yang sedang memukul saron tiba-tiba merasa dadanya bergetar aneh, seperti nada yang keluar bukan lagi sekadar musik, melainkan suara hati yang tertuju pada gadis asing itu. Amina tersipu, lalu menunduk, tapi pandangan itu terlalu kuat untuk ia abaikan. Ada sesuatu yang tak biasa, seakan semesta sengaja mempertemukan mereka lewat denting gamelan. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan kegelisahan. Raditya sadar dirinya hanyalah pemuda desa biasa, hidup dari sawah dan sesekali diundang bermain gamelan untuk upacara. Sedangkan gadis itu, jelas ia datang dari dunia yang jauh berbeda. Jarak ribuan kilometer membentang, bahasa dan budaya pun asing. Tapi hatinya tak bisa berdusta, ada rasa yang baru tumbuh, rasa yang belum pernah ia alami sebelumnya. Amina pun merasakan hal serupa. Saat irama gamelan usai, ia memberanikan diri maju ke arah panggung. Dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, ia memuji alunan musik yang indah. Nada, ini sangat dalam, seperti hati berbicara, ucapnya pelan sambil tersenyum. Raditya terpaku. Kata-kata sederhana itu menghantam dadanya, membuat ia terdiam. Untuk pertama kalinya, seorang asing, dari benua yang berbeda, mampu merasakan makna dari gamelan yang ia mainkan dengan penuh cinta. Di tengah senja yang perlahan turun, mereka berdua berdiri saling berhadapan. Tidak banyak kata terucap, tapi suasana terasa penuh arti. Seolah alam, budaya, dan sejarah bersekongkol untuk menulis bab baru dalam hidup mereka. Bab yang akan menyingkap cinta yang menembus batas, antara seorang pemuda Jawa sederhana dan seorang gadis Afrika yang datang membawa cahaya dari negeri jauh. Setelah festival budaya itu usai, Raditya duduk di tepi alun-alun yang mulai sepi. Angin malam berhembus membawa sisa aroma bunga dan dupa dari panggung pertunjukan. Ia masih mengingat senyum gadis asing yang berani maju ke depannya. Amina, nama itu terucap lirih, tersimpan hangat di hatinya. Baginya, pertemuan tadi bagaikan mimpi yang tak mungkin diulang. Namun takdir ternyata memiliki rencana lain. Keesokan harinya, Raditya dikejutkan ketika Amina datang ke sanggar gamelan tempat ia berlatih. Dengan langkah hati-hati, gadis itu meminta izin untuk belajar memainkan gamelan. "Saya ingin tahu, bagaimana nada ini bicara," ucap Amina dalam bahasa Indonesia yang patah-patah, membuat semua orang tersenyum. Raditya tertegun, tapi kemudian menyambutnya dengan ramah. Ia pun mulai mengajarkan dasar-dasar memukul kenong dan saron. Jemari Amina kaku, tapi semangatnya membuat Raditya kagum. Hari demi hari, mereka semakin dekat. Raditya sabar membimbing, sementara Amina dengan penuh antusias berusaha mengerti. Meski bahasa kadang menghalangi, mata mereka sering berbicara lebih banyak dari kata-kata. Saat Raditya menuntun tangan Amina agar lebih lembut dalam memukul bilah gamelan, ada getaran yang tak bisa ia jelaskan.
Aminah pun merasakan hal serupa, ia tak pernah menyangka bahwa di tanah jauh dari negerinya, ia akan menemukan getar hati yang begitu kuat. Namun, kebersamaan itu mulai memunculkan bisik-bisik. Beberapa warga desa beranggapan aneh melihat pemuda Jawa begitu akrab dengan gadis asing berkulit hitam. Apa pantas dia mendampingi orang luar? Tanya sebagian orang dengan nada meremehkan. Raditya hanya terdiam, menahan perasaan. Ia tahu, jalan yang ia pilih tak akan mudah. Tetapi setiap kali melihat Aminah tersenyum dengan penuh ketulusan, semua keraguan itu lenyap. Di malam yang tenang, setelah selesai berlatih, Aminah berkata dengan suara lirih, "Di negeriku, musik adalah jiwa. Di sini, aku rasa musikmu juga adalah cinta." Raditya terdiam, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit desa. Hatinya bergetar, seolah semesta sedang mengikat janji di antara mereka. Tanpa sadar, cinta itu mulai tumbuh, menembus bahasa, adat, dan segala perbedaan. Cinta yang belum mereka pahami sepenuhnya, tapi sudah mereka rasakan dalam-dalam. Kedekatan Raditya dan Aminah kian terlihat jelas. Hampir setiap sore mereka berlatih gamelan bersama di sanggar, kadang diselingi tawa kecil, kadang hening penuh arti. Namun, kabar itu akhirnya sampai ke telinga orang tua Raditya. Malam itu, ayahnya memanggilnya pulang lebih awal. Dengan wajah serius, sang ayah berkata, "Nak, aku dengar kau dekat dengan gadis asing itu. Apa kau lupa siapa dirimu? Kita orang desa, hidup sederhana. Jangan sampai kau terseret mimpi yang tak masuk akal." Raditya terdiam. Kata-kata itu menohok hatinya. Ia tahu ayahnya tidak salah, tapi ia juga tak bisa menolak perasaan yang telah tumbuh. "Bapak, aku hanya ingin mengenalkan budaya kita." Dia mencintai gamelan, dan aku, suaranya tercekat, aku pun mencintainya. Ayahnya menghela napas panjang, lalu menggeleng. "Cinta tak cukup, Radit. Kau pikir keluarga dia akan merestui. Kau hanya akan kecewa." Di sisi lain, Aminah pun menghadapi tekanan. Ia menerima surat dari keluarganya di Tanzania. Ibunya menulis dengan tegas, melarang Aminah terlalu larut dalam kehidupan asing. "Ingat, kau anak Afrika. Jangan lupakan akar tradisimu. Kami takut kau hilang di negeri orang." Aminah menangis saat membacanya. Baginya, Raditya bukan sekadar pemuda desa, melainkan jiwa yang membuatnya merasa pulang meski jauh dari rumah. Tapi bagaimana ia bisa meyakinkan keluarganya? Hari-hari berikutnya menjadi berat. Raditya lebih sering melamun saat menabuh gamelan, sementara Aminah mulai jarang datang ke sanggar, diliputi keraguan. Mereka sama-sama merindukan, tapi bayangan penolakan dari keluarga dan masyarakat membuat langkah mereka tertahan. Cinta yang baru tumbuh itu seakan diuji dengan dinding tinggi yang sulit ditembus. Suatu sore, di tepi sawah yang mulai menguning, Raditya memberanikan diri berkata pada Aminah, "Jika cinta ini harus melawan dunia, apakah kau siap berdiri di sampingku?" Aminah menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku siap, Radit. Tapi kita harus kuat, karena yang kita lawan bukan hanya jarak, tapi juga tradisi dan restu." Kata-kata itu terpatri dalam hati mereka, menjadi janji yang akan diuji oleh waktu dan takdir. Keputusan besar akhirnya diambil Raditya. Malam itu, setelah berhari-hari gelisah, ia berdiri di hadapan orang tuanya. "Bapak, Ibu, aku akan pergi ke Afrika. Aku ingin menemui keluarga Aminah. Jika mereka menolak, biarlah aku mendengar langsung dengan telingaku. Tapi jika mereka menerimaku, aku akan membawa kehormatan Jawa ke tanah mereka." Suasana rumah mendadak hening. Ibunya meneteskan air mata, sementara ayahnya hanya bisa menatap dalam diam. Meski berat, akhirnya mereka merelakan kepergian putra semata wayang mereka. Perjalanan itu bukan perkara mudah. Raditya, pemuda desa yang tak pernah keluar negeri, kini harus menyeberangi samudra. Dari pesawat, ia memandang awan-awan tebal sambil menggenggam erat sebilah kendang kecil yang ia bawa, sebagai simbol jati dirinya. Di dalam hatinya, ia berdoa agar tanah asing itu mau membuka pintu, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk cinta yang ia bawa. Setibanya di Tanzania,
Raditya disambut pemandangan yang berbeda dari desanya. Padang rumput luas membentang, langit biru tanpa batas, dan suara genderang suku terdengar dari kejauhan. Ia merasa kecil di tengah kebesaran bumi asing itu. Namun, di balik rasa takut, ada cahaya harapan. Aminah menyambutnya dengan mata berbinar, meski tahu perjalanan berikutnya akan jauh lebih sulit mempertemukannya dengan keluarganya. Pertemuan pertama dengan keluarga Aminah berlangsung tegang. Ayah Aminah, seorang pria berwibawa dengan sorot mata tajam, menatap Raditya penuh curiga. "Kau datang dari jauh hanya untuk membawa putriku. Apa yang bisa kau berikan?" tanyanya dalam bahasa Swahili yang diterjemahkan oleh Aminah. Raditya terdiam sejenak, lalu dengan suara bergetar ia menjawab, "Saya tidak membawa harta, tapi saya membawa hati yang setia, dan budaya yang ingin saya persembahkan untuk keluarga ini." Kata-kata itu membuat suasana hening sejenak. Malam itu, Raditya memutuskan untuk membuktikan dirinya dengan cara yang tak biasa. Ia mengeluarkan gamelan kecil yang dibawanya, lalu mulai menabuhnya. Aminah berdiri di sampingnya, menari dengan gerakan yang memadukan kelembutan Jawa dan keanggunan Afrika. Denting gamelan berpadu dengan genderang suku yang dimainkan keluarga Aminah sendiri. Untuk pertama kalinya, dua budaya yang jauh itu menyatu dalam satu harmoni. Air mata perlahan jatuh di pipi Ibu Aminah, dan bahkan ayahnya pun tak bisa menyembunyikan keterharuan. Malam itu menjadi titik balik. Setelah alunan gamelan Jawa berpadu dengan genderang Afrika, suasana yang tadinya kaku berubah penuh haru. Ayah Aminah akhirnya berdiri, menghampiri Raditya, lalu menepuk bahunya dengan tegas. "Kau bukan hanya membawa cintamu pada putriku, tapi juga membawa hormat pada budaya kami. Jika hatimu tulus, maka kami tidak punya alasan untuk menolak." Kata-kata itu membuat Aminah menitikkan air mata bahagia, sementara Raditya menunduk penuh rasa syukur. Persiapan pernikahan pun dimulai, dengan segala keindahan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Di satu sisi, keluarga Aminah mempersiapkan tarian dan busana adat suku mereka, dengan warna-warna cerah yang mencerminkan kekuatan dan kebanggaan Afrika. Di sisi lain, Raditya meminta izin untuk membawa batik dan beskap dari tanah Jawa, agar cintanya tetap terikat pada akarnya. Semua berpadu, menciptakan harmoni yang langka, sebuah upacara yang tak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga dua budaya besar. Hari pernikahan tiba, Raditya berdiri gagah dengan beskap coklat tua, sementara Aminah tampak anggun dalam balutan batik yang dipadukan dengan perhiasan khas Afrika. Saat janji terucap, genderang Afrika dan gamelan Jawa dimainkan bersama. Suara itu menggema, seolah menjadi saksi dari cinta yang berhasil menembus jarak, perbedaan, bahkan keraguan. Semua yang hadir terdiam, lalu bersorak haru saat keduanya resmi menjadi suami istri. Air mata mengalir di pipi Ibu Raditya yang datang dari Jawa, begitu pula di wajah Ibu Aminah. Mereka berdua berpelukan, meski tidak mengerti bahasa satu sama lain, tapi hati mereka sudah bicara. Di antara doa dan nyanyian, langit Afrika, sore itu memerah indah, seakan ikut merestui ikatan cinta yang lahir dari keberanian dua jiwa muda. Raditya dan Aminah akhirnya membuktikan, cinta sejati bukan hanya tentang rasa, tapi tentang keberanian memperjuangkan, kesediaan menghormati, dan kemampuan menjembatani perbedaan. Dari tanah Jawa hingga padang Afrika, mereka menulis sebuah kisah yang akan selalu dikenang, kisah cinta yang menembus pandang, menyatukan dua dunia dalam satu hati. Setelah pernikahan itu, kehidupan baru Raditya dan Aminah dimulai. Mereka tinggal beberapa waktu di Tanzania, membaur dengan masyarakat setempat. Raditya belajar menanam sorghum di ladang luas, sementara Aminah mengajarinya cara memahami bahasa Swahili perlahan-lahan. Meski sulit, Raditya tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap kata asing yang ia pelajari adalah tanda cintanya pada keluarga baru yang telah menerimanya. Namun, kerinduan pada tanah Jawa tak pernah padam. Suatu hari, Raditya mengajak Aminah kembali ke desanya. Ia ingin istrinya mengenal lebih dekat tanah kelahirannya, tempat sawah menguning dan gamelan berdenting setiap upacara. Saat Aminah menapakkan kaki di desa kecil itu,
warga yang dulu meremehkan kini berdiri menyambut dengan penuh rasa hormat. Mereka terharu melihat bagaimana seorang gadis dari Afrika dengan bangga memakai kebaya dan batik, sambil tersenyum ramah. Hari-hari mereka di Jawa pun penuh kehangatan. Aminah belajar menanak nasi dengan tungku kayu, menari di pelataran rumah, bahkan ikut turun ke sawah. Raditya menatapnya dengan rasa bangga yang tak bisa ia sembunyikan. Cinta mereka bukan lagi hanya milik berdua, tapi juga menjadi jembatan antara dua keluarga, dua tradisi, bahkan dua benua. Tak berhenti di situ, Raditya dan Aminah mulai menggelar pertunjukan budaya bersama. Gamelan Jawa dipadukan dengan genderang Afrika, tarian tradisional berpadu dalam harmoni. Pertunjukan itu menarik perhatian banyak orang, hingga mereka diundang tampil di berbagai acara internasional. Dunia pun mulai mengenal kisah cinta mereka, bukan hanya sebagai pasangan suami istri, tapi sebagai simbol penyatuan budaya. Di bawah langit yang sama, entah di Jawa atau di Afrika, mereka sering berdoa bersama. Semoga cinta kita selalu kuat, menembus segala perbedaan, ucap Aminah. Raditya menggenggam tangannya erat. Mereka sadar perjalanan masih panjang, tapi kini mereka tak lagi takut. Karena mereka sudah membuktikan, ketika cinta bertemu dengan ketulusan, dunia pun ikut bersujud memberi restu. Tahun-tahun berlalu, kehidupan Raditya dan Aminah semakin kokoh. Mereka kini tinggal berpindah antara Jawa dan Tanzania, menjadikan dua tanah itu sebagai rumah. Dari sawah yang menghijau hingga padang savana yang luas, mereka belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebersamaan, tapi juga tentang keberanian menjaga akar budaya meski berada di tanah yang berbeda. Anak-anak mulai lahir dari rahim Aminah, mewarisi darah dua benua. Mereka diajari dua bahasa sejak kecil, bahasa Jawa yang penuh unggah-ungguh, dan bahasa Swahili yang penuh kehangatan. Ketika malam tiba, Raditya kerap menidurkan anak-anaknya dengan tembang Jawa, sementara Aminah membisikkan doa dalam bahasa ibunya. Dua suara yang berbeda, tapi berpadu dalam harmoni, mengukir kenangan yang tak ternilai. Warga desa di Jawa pun perlahan berubah pandangannya. Dahulu, cinta Raditya dan Aminah dianggap mustahil, kini justru menjadi kebanggaan. Mereka sering berkata, "Lihatlah, cinta bisa menyatukan dunia." Sementara di Afrika, keluarga besar Aminah menyebut Raditya sebagai putra yang datang dari timur. Kehadiran mereka berdua seakan menjadi bukti bahwa dunia bukanlah batas, melainkan jembatan. Di tengah perjalanan hidupnya, Raditya pernah berbisik pada Aminah saat mereka duduk menatap matahari terbenam, "Kita mungkin berasal dari dua dunia yang berbeda, tapi cinta telah menjahitnya menjadi satu kain indah." Seperti batik dan tenun Afrika, pola berbeda yang justru semakin indah saat disatukan. Aminah tersenyum, air matanya menetes. Ia tahu, kata-kata itu adalah warisan yang kelak akan mereka titipkan pada anak-anak mereka. Kisah cinta mereka kini bukan sekadar cerita pribadi, tapi juga legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut, dari panggung ke panggung. Sebuah kisah tentang keberanian dua hati yang memilih melawan keraguan, menyatukan budaya, dan mengajarkan dunia bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal batas. Dan dalam setiap denting gamelan yang berpadu dengan genderang Afrika, kisah mereka akan selalu hidup, abadi, menembus waktu, menembus pandang. Suatu malam, Raditya dan Aminah duduk bersama di halaman rumah mereka di Jawa. Anak-anak telah terlelap, sementara suara jangkrik dan semilir angin menemani keheningan. Raditya memandang bintang-bintang yang bertabur di langit, lalu berkata lirih, "Tahukah kau, Aminah? Bintang yang kita lihat ini sama dengan bintang yang bersinar di atas tanah Afrika. Langit tak pernah membeda-bedakan, ia menyatukan kita meski berasal dari dua dunia." Aminah menatapnya dengan senyum penuh haru, tangannya menggenggam erat tangan suaminya. Hari-hari mereka kini bukan hanya tentang cinta pribadi, tetapi juga tentang bagaimana menanamkan nilai pada generasi baru. Raditya mengajarkan anak-anaknya untuk selalu hormat pada leluhur Jawa, sementara Aminah menanamkan rasa bangga pada warisan Afrika. "Kalian adalah jembatan dunia," kata Aminah suatu hari pada anak-anaknya. "Kalian lahir bukan untuk memilih salah satu, tapi untuk merangkul keduanya."
Kata-kata itu tertanam dalam jiwa mereka, menjadi pesan abadi. Seiring berjalannya waktu, Raditya semakin sering diundang untuk membawakan pertunjukan budaya ke berbagai negara. Di setiap panggung, ia dan Amina selalu menutup pertunjukan dengan sebuah doa bersama. Raditya menembangkan tembang Jawa penuh syahdu, lalu Amina menjawab dengan doa dalam bahasa Swahili. Penonton dari berbagai bangsa terdiam, merasakan kehadiran cinta yang murni dalam setiap lantunan itu. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, mereka sadar usia akan terus berjalan. Suatu ketika, Raditya berbisik kepada istrinya, "Jika suatu hari aku pergi lebih dulu, jangan bersedih. Mainkanlah gamelan kita, dan aku akan mendengarnya dari langit." Amina terisak, lalu membalas, "Dan jika aku yang pergi lebih dulu, mainkanlah genderang Afrika kita, agar aku bisa menari menemuimu di surga." Kata-kata itu menggema di hati mereka, menjadi janji yang melampaui dunia. Malam semakin larut, tapi cinta mereka tetap menyala. Di bawah langit yang sama, Raditya dan Amina menutup hari dengan doa, "Ya Tuhan, kuatkan cinta kami agar selalu menjadi cahaya, bukan hanya untuk keluarga kami, tapi juga untuk dunia." Doa itu melayang ke angkasa, melewati bintang-bintang, menembus pandang hingga ke benua jauh. Dan cinta mereka pun tercatat, bukan hanya dalam kisah manusia, tapi juga dalam catatan semesta. Tahun demi tahun berlalu, Raditya dan Amina kini menua, rambut mereka memutih, namun cahaya cinta di mata mereka tak pernah padam. Di beranda rumah sederhana di Jawa, mereka duduk berdua, menyaksikan anak-anak mereka bermain gamelan sambil menabuh genderang Afrika. Suara itu berpadu indah, seolah menjadi gema dari perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Raditya tersenyum lirih, "Lihatlah, Min, cinta kita kini hidup di tangan mereka." Anak-anak mereka tumbuh dengan rasa bangga membawa dua budaya besar dalam darahnya. Di sekolah, mereka sering diminta bercerita tentang bagaimana ayahnya dari Jawa bertemu dengan ibunya dari Afrika. Setiap kali kisah itu diceritakan, teman-teman mereka terdiam penuh takjub. "Cinta ayah dan ibu kami menembus samudera," ucap salah satu anaknya. Dengan mata berbinar, kisah itu bukan lagi sekadar cerita keluarga, melainkan inspirasi bagi banyak orang. Di malam-malam tertentu, keluarga itu mengadakan acara kecil di halaman rumah. Raditya memainkan gamelan, Amina memimpin tarian, sementara anak-anak melantunkan doa dalam bahasa Jawa dan Swahili. Warga desa yang dulu meremehkan kini duduk di antara mereka, menikmati harmoni yang tercipta. Desa kecil itu perlahan berubah menjadi pusat persahabatan lintas budaya, tempat orang belajar bahwa cinta sejati bisa menjadi jembatan dunia. Raditya dan Amina pun sadar, hidup mereka sebentar lagi akan sampai pada garis akhir. Tapi mereka tidak takut, karena cinta mereka telah meninggalkan jejak. "Jika nanti kita tiada, biarlah kisah ini tetap hidup," ujar Raditya sambil menggenggam tangan istrinya. Amina menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu menjawab, "Kita mungkin tak abadi, Radit, tapi cinta kita akan terus hidup dalam hati anak-anak dan dunia." Dan benar, kisah itu terus diceritakan. Dari mulut anak-anak mereka, dari panggung ke panggung, bahkan sampai dituliskan dalam buku. Legenda cinta Jawa dan Afrika itu tidak lagi sekadar milik Raditya dan Amina, melainkan milik dunia. Sebuah bukti bahwa cinta yang tulus, berani, dan penuh hormat mampu menembus batas waktu, jarak, dan budaya. Cinta yang akan dikenang selamanya, di bawah langit yang sama. Waktu berjalan, dan usia akhirnya menjemput Raditya serta Amina. Namun, cinta mereka tidak pernah benar-benar pergi. Di setiap denting gamelan yang dimainkan anak-anak mereka, dan di setiap genderang Afrika yang ditabuh cucu-cucu mereka, jiwa Raditya dan Amina seolah masih hadir. Desa kecil di Jawa dan padang luas di Tanzania kini sama-sama mengenang mereka sebagai sepasang kekasih yang telah mengajarkan dunia arti cinta sejati. Legenda cinta itu terus hidup. Orang-orang bercerita tentang bagaimana seorang pemuda desa Jawa berani menyeberangi samudera demi cintanya, dan bagaimana seorang gadis Afrika rela melawan keraguan demi mengikuti suara hatinya. Kisah mereka menjadi simbol
bahwa cinta bukanlah sekadar perasaan, melainkan kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan yang tampak mustahil untuk dipertemukan. Anak-anak mereka kini melanjutkan perjuangan. Mereka membentuk sebuah kelompok seni lintas budaya, mempersembahkan pertunjukan yang memadukan gamelan Jawa dan genderang Afrika ke berbagai belahan dunia. Setiap kali mereka tampil, penonton selalu berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Bukan hanya karena seni yang indah, tetapi juga karena kisah cinta di baliknya yang penuh keberanian dan pengorbanan. Kisah Raditya dan Amina pun menjadi warisan, bukan hanya bagi keluarga mereka, tapi juga bagi dunia. Cinta yang lahir dari keikhlasan, tumbuh dengan keberanian, dan berakhir dengan keabadian. Mereka berdua mungkin telah pergi, tetapi nama mereka tetap hidup, terukir di hati siapapun yang percaya bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal batas. Maka, biarlah cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa cinta sejati harus diperjuangkan, harus dijaga, dan harus dihormati. Dari Jawa hingga Afrika, dari desa kecil hingga panggung dunia, cinta Raditya dan Amina telah membuktikan bahwa tak ada perbedaan yang terlalu besar jika hati berani menyatu. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada para penonton YouTube yang telah setia mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Semoga kisah cinta Raditya dan Amina bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu percaya pada kekuatan cinta yang tulus. Saya berdoa, semoga setiap penonton yang menyimak cerita ini senantiasa diberi kesehatan, rezeki yang lancar, serta cinta yang indah dalam hidupnya. Semoga kita semua bisa belajar untuk saling menghormati perbedaan, menjaga warisan budaya, dan menyatukan hati dalam kebaikan. Semoga kisah ini membawa kedamaian di hati Anda semua, dan semoga cinta sejati selalu menemukan jalannya dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa di kisah